Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke bina mu'tal akhir. Kita pakai contoh ya. Dan kita mulai dari mu'tal akhir yang berwazan mudhari yaf'ulu. Dan contoh di sini kita pakai kalimah ya'fu. Afa ya'fu. Contoh lain, roja yarju, syaka yashku, dan contoh-contoh yang lain masih banyak. Ya. Berbicara bina mu'tal akhir, sebetulnya kita juga berbicara 3 macam bina, yaitu naqis, kemudian lafif, dan multawi. Ya, multawi itu lafif yang mafruq. Ya, ada kan lafif makrun dan lafif mafruq. Bina naqis ini juga mu'tal akhir. Ya semuanya ini mu'tal akhir ketika tadi bina naqis, lafif, dan multawi. Karena memang huruf yang terakhirnya adalah huruf illah. Kita lihat ya'fu, huruf terakhir adalah wawu. Itu huruf illah ya. Huruf illah masih ingat ya. Wawu, alif, dan ya. Contoh bila mana memang dari bina lafif, ya misalkan yarwi. Nah itu juga akhirnya huruf illah. Atau bina multawi, contohnya misalkan yaqi, waqa yaqi. Nah seperti itu. Nah, itu nanti tinggal dikiaskan ya. Sehingga kalau ingin mentasrif yang bina lafif atau multawi, kita tinggal mengkiaskan kepada bina naqis yang kita pakai dalam contoh tasrif di sini. Ya, maka di sini judulnya kita katakan mu'tal akhir. Dan kita mulai dari pola wazan yaf'ulu. Ini perhatikan ya. Kenapa di sini kita sebutkan pola wazannya, bukan huruf illahnya, bukan alif, waw, dan ya. Karena kita akan melihat bahwasanya di situ nanti ada kondisi-kondisi yang memang terdapat perbedaan antara ketiga pola itu. Ketika memang fi'il masing-masing mereka dengan pola yang masing-masing harus mu'akkad bin nun. Kita nanti akan lihat perbedaannya. Ketika mereka harus ditakkid dengan nun, apa sih yang berbeda? Apa sih kaidahnya? Apa sih yang dihilangkan? Apa sih yang ditetapkan hurufnya? Apa sih bagaimana harokatnya? Kita perhatikan. Ini pola yaf'ulu, contohnya ya'fu. Berarti kan asalnya ya'fuwu, ya. Yashkuwu, yarjuwu, ya. Ya'fuwu, ya'fu, ya'fuwani, ya'funa, ta'fu, ta'fuwani, ya'funa. Ta'fu, ta'fuwani, ta'funa, ta'fina, ta'fuwani, ta'funa, a'fu, na'fu. Itu perhatikan di situ ya'funa yang ada di dhamir hum dan ya'funa yang ada di dhamir hunna. Juga ta'funa yang ada di dhamir antum dan ta'funa yang ada di dhamir antunna. Bila kita perhatikan memang sekilas sama. Tapi sejatinya masing-masing itu mengikuti pola wazannya yang berbeda. Kan kalau untuk wazan itu kan yaf'ulu ya, salimnya kan yaf'ulu, wazan dasarnya yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, kemudian apa kalau dhamir hunna? Yaf'ulna. Ya kan? Nah, ya'funa yang dhamir hum itu asalnya ya'fuwuna, yaitu yaf'uluna di atas wazan yaf'uluna. Untuk yang ya'funa dhamir hunna itu memang ya'funa karena memang dia mengikuti pola wazan yaf'ulna. Seperti itu. Cuman untuk yang ya'funa itu disingkat menjadi asalnya yang ya'fuwuna itu disingkat menjadi ya'funa untuk memudahkan dalam pengucapan. Ya. Jadi yang ya'funa dhamir hum itu asalnya ya'fuwuna. Kemudian demikian juga dengan dhamir antum. Ta'funa antum itu asalnya ta'fuwuna di atas wazan taf'uluna. Adapun ta'funa antunna itu asalnya ya memang dia ta'funa karena memang di atas wazan taf'ulna. Seperti itu. Nah, itu nanti bisa kelihatan kok ketika nanti kita melihat fi'il-fi'il ini ditakkid dengan nun ya, sebelahnya bisa kita lihat, perhatikan. Itu polanya baru terlihat. Maka ya'fu
Untuk yang muakadnya ya'fuwanna, ya'fuwani, ya'funna, ta'fuwanna, ta'fuwani, ya'funani. Nah, situ perhatikan. Ta'fuwanna, ta'fuwani, ta'funna. Ta'finna, ta'fuwani, ta'funani. Kemudian a'fuwanna, na'fuwanna. Untuk yang mu'akad dengan nun khafifah juga jelas ya insyaallah ya. Insyaallah. Yaitu ya'fuwan, ya'fun, ta'fuwan dan seterusnya sampai na'fuwan. Ya. Untuk yang ada catatan kakinya yang di situ poin ya'funna dan juga ta'funna, dhamiruhum dan antum. Kita nggak bicara masalah pola ya. Ini kita berbicara masalah huruf illah yang ada. Dikatakan di situ, lihat catatan kaki nomor sekian halaman berikutnya. Nah, disebutkan bahwasannya normalnya seperti mauzun mu'akkad bina lain. Yaitu huruf wawu dibuang dari kosakata di atas. Yang asalnya ya'funa dan ta'funa menjadi ya'funna dan ta'funna. Seperti apa bina lain? Misalkan contoh. Yaghsiluna menjadi yaghsilunna. Dan taghsiluna menjadi taghsilunna. Di sini demikian. Ya'funa menjadi ya'funna. Ya. Ta'funa menjadi ta'funna. Seperti itu. Ya. Jadi normal. Yaitu dengan membuang huruf wawu dari kosakata sebelumnya, ya, tentu setelah dihilangkannya tanda rofa, ya. Kemudian terwakilkan keberadaan wawu ini dengan huruf yang berharokat dhammah sebelum nun taukid yaitu fa. Yang artinya ini lebih mudah memahaminya. Ya. Adapun yang dhamir anti, ya ta'finna ini, maka itu juga demikian seperti halnya taghsilina menjadi taghsilinna, maka ta'fina menjadi ta'finna. Ya, membuang huruf ya dari kosakata yang ada dan diwakilkan dengan huruf berharokat kasrah. Ya. Sehingga menjadi ta'finna. Seperti itu. Ya. Itu juga ada pada fi'il amr ya. Dalam contoh kalimat u'fuwanna, u'fuwani, u'funna. U'finna, u'fuwani, dan u'funani. Di situ jelas. Ya. Untuk dhamir antum dan anti. Demikian. Nah. Kemudian untuk berikutnya. Mu'akad apa mu'akad bina mu'tal akhir polanya yaf'ilu. Di sini ada contoh yabki. Ya. Nah, itu para pendengar bisa membaca ya, mudah insyaallah. Yabkiyanna, yabkiyani, yabkunna. Tabkiyanna, tabkiyani, yabkinani. Ya. Tabkiyanna, tabkiyani, tabkunna. Tabkinna, tabkiyani, tabkinani. Abkiyanna, nabkiyanna. Yang fi'il amr juga jelas ibki ibkiya menjadi ibkiyanna, ibkiyani dan seterusnya. Catatan kaki yang disebutkan juga menjelaskan untuk yang dhamir hum dan antum. Juga dhamir anti yaitu terkait dibuangnya huruf wawu dan ya. Jadi huruf illah yang ada yang memang dihilangkan, ada yang tetap disebutkan lalu diberi harokat menyesuaikan atau kondisi masing-masing. Sebelum akhirnya harus bersambung dengan nun taukid. Yaitu ya'fuwanna dan menjadi ya'fuwanna, yabkiyanna. Ya'fuwani dan yabkiyani. Kemudian para pendengar sekalian. Selanjutnya adalah untuk yang pola yaf'alu atau pola yaf'ulu ya dengan contoh ya'fu dan pola yaf'ilu dengan contoh yabki. Ketika tadi kita katakan untuk dhamir hum dan dhamir antum, begitu pula dengan dhamir anti,
Wawu dan ya dihilangkan. Wawu dihilangkan dari dhamir hum dan dhamir antum. Kemudian ya dihilangkan untuk fi'il yang dhamir anti. Maka untuk yang polanya yaf'alu, kondisinya tidak seperti yang sebelumnya. Tidak seperti pola yaf'ulu dan yaf'ilu. Tetapi kondisinya adalah dengan menetapkan huruf illah tadi. Jadi kalau yang pola yaf'ulu dan yaf'ilu itu wawu dan ya dihilangkan, maka untuk yang polanya yaf'alu dengan contoh, misalkan di sini kita pakai contoh kata yanha, contoh lain misalkan yas'a, contoh lain misalkan yara'a, itu ketika dhamir hum dan dhamir antum, demikian juga dengan dhamir anti, huruf illah yang merupakan huruf illah terakhir untuk fi'il itu, mutalakhir ya, itu tidak dihilangkan, bahkan disebutkan lengkap dengan harokat hidupnya. Kita baca saja yanhayanna. Yanhayanna, yanhayani, yanhawunna. Ya, sehingga di situ tidak menjadi yanhunna. Ya. Jadi wawu tetap dimunculkan karena memang keberadaannya dibutuhkan untuk agar wawu ini berharokat dhammah. Ya. Yanhayanna, yanhayani, yanhawunna. Tanhayanna, tanhayani, yanhainani. Perhatikan di sini yanhainani. Asalnya yanhaina ya. Ada nun taukid yanhainani. Kemudian tanhayanna, tanhayani, tanhawunna. Tanhawunna. Di situ tidak menjadi tanhunna, tetapi tanhawunna. Demikian juga dengan tanhayinna, asalnya tanhaina, tidak menjadi tanhinna, tetapi ia-nya tidak disebutkan sehingga menjadi tanhayinna. Ini untuk yang pola yaf'alu. Ya, pola yaf'alu itu kan ada dua ya. Pola 3 dan pola 4. Fa'ala yaf'alu dan fa'ila yaf'alu. Nah, untuk fil-fil ini, itu mu'akad yang dhamir hum dan antum, demikian juga dengan dhamir anti, itu huruf illahnya tidak dihilangkan. Ya. Demikian juga dengan yang kelompok fi'il amr. Contohnya misalkan inhayanna, inhayani, dan inhawunna untuk dhamir antum. Sehingga inhau ketika mu'akad tidak menjadi inhunna, tetapi inhawunna. Berbeda dengan ibku. Ibku tidak menjadi ibkuyanna, ibkuwanna ya. Ibkuyanna ya. Atau u'fu tidak menjadi u'fuwanna, tetapi u'funna. Adapun inhau itu wawunya disebutkan sehingga menjadi inhawunna. Ya. Demikian juga dengan dhamir anti menjadi inhayinna. Ia-nya disebutkan tidak menjadi inhai atau disingkat menjadi inhinya, tidak. Ya. Karena memang di situ harokat yaf'alu ain ketika berharokat fathah itu tetap harus hidup. Sehingga keberadaan huruf illah setelahnya itu dibutuhkan. Ya, demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada pembahasan bina mahmus, mu'akkad bina mahmus. Yaitu fi'il yang ada huruf hamzahnya. Nah, ini sebenarnya hanya sebagai latihan ya. Bagaimana kita menuliskan hamzah ketika memang dia harus ada dalam suatu kalimat. Apakah ditulis secara mandiri, atau di atas wawu, atau di atas alif, atau di atas ya. Ya, karena memang keberadaan hamzah dalam sebuah kata ini ada aturan penulisannya. Walaupun sebetulnya kalau kita mengucapkan ya mudah saja tanpa kita tahu tulisannya. Yang penting ucapannya benar. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, taqra'u, taqra'ani, yaqra'na, taqra'u, taqra'ani, taqra'una, taqra'ina, taqra'ani, taqra'na. Sampai naqra'u. Aqra'u, naqra'u. Yaqra'anna, yaqra'ani, yaqra'unna.
Nah, itu ada kalanya hamzah ini harus di atas alif. Tapi ada kalanya hamzah ini harus di atas nabroh atau di atas ya. Seperti dhamir huma yaqra'ani. Dan ada kalanya di atas wawu menjadi yaqra'unna. Ah, di sini maka ini muakkad yang mahmus, bina mahmus. Ini kita untuk murojaah aja, murojaah latihan bagaimana menulis hamzah ketika dia ada dalam suatu kata. Apakah ditulis mandiri, ataukah di atas alif, ataukah di atas wawu, ataukah di atas nabroh atau ya. Ini ada kaidahnya, sebagaimana sudah ada bahasanya dalam diktat tasrif menengah ya. Di situ ada pembahasannya secara singkat. Kaidah penulisan hamzah. Ya, dan seterusnya ya. Taqra'anna, taqra'ani, taqra'unna, taqra'inna, taqra'ani, taqra'nani. Aqra'anna, naqra'anna. Kemudian ada kata iqra, berarti iqra'anna, iqra'ani, iqra'unna. Iqra'inni, iqra'inna, iqra'ani, iqra'nani. Seperti itu. Silahkan para pendengar sekalian bisa menggunakan contoh kata lain, kata yang berbeda, yang masih memang dia bina mahmuz juga. Tapi dengan pola yang berbeda, misalkan kata ya beda'u. Pada ya beda'u sama dengan yaqra'u. Contoh lain, misalkan kata apa? Misalkan akala ya, akala berarti ya'kulu. Tapi mungkin kalau itu lebih mudah ya. Pilih aja kata-kata yang memang kosakata mahmuz yang memang di situ hamzahnya itu posisinya ada di ujung, di lam ya. Biar kita bisa melihat latihan penulisan hamzahnya. Masing-masing kita bisa melihat kemampuan kita menulis hamzah itu bagaimana ya. Ya semuanya memang butuh latihan ya, prosesnya. Perlahan, pelan-pelan, latihan terus. Seperti itu. Ya Qur'anna. Contoh misalkan kata ya beda'u ya beda'anna, ya beda'ani, dan seterusnya. Misalkan yahni'u, itu kan polanya beda, yaf'ilu. Demikian para pendengar sekalian, ini berarti mengakhiri juga pembahasan bab fi'il mu'akkad yang ada dalam diktat ini. Dan apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah itu datangnya dari kekurangan yang ada pada diri saya dan juga dari syaitan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.